Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Lora ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya ikut berbicara di forum yang terhormat ini. Kalau tadi saya baca ya narasi-narasi yang disampaikan dalam paket informasi teman-teman, nampaknya Lora ini sebetulnya satu frekuensi dengan Gerindra ya. Banyak hal-hal yang sangat substantif. Sepertinya kita dalam satu pemahaman. Jadi gini, situasi saat ini dalam kondisi global sebenarnya memang tidak sedang baik-baik saja. Ya. Kalau dahulu waktu Pilpres 2019 Pak Prabowo bilang kita harus siap-siap suatu saat jika terjadi perang, ya kan? Waktu itu kan di-challenge, nggak akan mungkin di masa modern ini terjadi perang. Tiba-tiba Rusia Ukraina meletus, ya kan? Dan sampai saat ini sepertinya sudah lebih setahun nggak ada kejelasan akan sampai seperti apa penyelesaiannya. Lalu ada juga ketegangan yang terus memuncak antara USA ya Amerika Serikat dengan China, terutama terkait dengan sikap Amerika terhadap Taiwan. Kemudian ketegangan di Laut Cina Selatan. Nah, konflik-konflik yang terus terjadi ini ya, walaupun baru dalam konteks politik, masih dalam konteks politik, itu melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar. Orang-orang yang pegang tombol senjata-senjata memusnahkan, yang pegang tombol nuklir, memiliki teknologi perang nuklir. Jadi kalau salah-salah, ada satu pihak yang sedikit tidak sabar atau satu pihak yang terlalu tidak bisa mengendalikan diri, ini kita terancam perang yang sangat-sangat mematikan, bukan bagi pihak yang berperang saja, tapi bagi semua penghuni bumi. Saya dengar misalnya bom nuklir yang ada sekarang ini ribuan kali lebih dahsyat daripada Hiroshima dan Nagasaki. Dan banyak ahli strategi dunia ya yang meramalkan perang mungkin saja terjadi, gitu kan. Nah, karena itu kita sebagai negara besar tentu harus mempertimbangkan dampak-dampak politiknya juga ke kita. Bahkan juga dampak dalam konteks keamanan juga. Kalau sampai terjadi yang terburuk, apa yang akan menimpa negara kita? Ya. Posisi kita sebagai negara besar kan tentu juga menjadi incaran. Ya, kalau zaman dulu kan kita lihat perang kan hampir semua negara dipaksa ikut fakta yang A atau fakta yang B. Kalau kita ikut yang A ada konsekuensi, yang B ada konsekuensi, tidak ikut pun ada konsekuensi. Nah, itulah kenapa ya kita sebagai bangsa harus menunjukkan kekompakan dan kekuatan. Pak Prabowo mengatakan bangsa yang bisa bertahan lama, negara yang bertahan lama terus eksis ya dan semakin menguat adalah negara yang elitnya bisa menunjukkan kekompakan dan itu dicontoh oleh masyarakatnya. Ya. Sudah banyak negara yang dahulu besar kemudian terpecah belah. Ya, kita nggak bayangkan dulu misalnya Sudan terjadi perang saudara, sekarang beneran perang saudara. Jadi momentum pemilu ini adalah ujian bagi kita semua karena itu adalah kontestasi perebutan kekuasaan. Akan seperti apa? Di satu sisi hal yang wajar ada pihak yang puas ya dengan situasi saat ini dan berkenan melanjutkan capaian-capaiannya. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi dan mendeklarasikan akan melakukan perubahan. Itu bagian dari demokrasi ya. Nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika perbedaan tersebut menjadi konflik yang menjadi pertentangan antagonis satu sama lain sehingga terjadi gontok-gontokan yang melibatkan sampai ke grassroots. Kita nggak mau negara kita terpecah ya, terbelah karena adanya pemilu besok. Jadi apapun itu masing-masing pihak misalnya ini teman-teman yang sebagian besar koalisi pro pemerintah saat ini minus mungkin partainya Pak Sugeng narasinya ingin melanjutkan ya
pencapaian pemerintahan Jokowi dan lain sebagainya. Sementara ada teman-teman yang ingin yang menarasikan perubahan. Ini ada masalah. Yang penting semua kita sampaikan dalam konteks kontestasi gagasan, visi misi. Ya, itu yang kita harus sama-sama edukasi sampai ke tingkatan grassroots. Setelah itu, ya yang penting juga adalah bagaimana kita memastikan pemilu ini berjalan damai dan demokratis sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya. Itu penting ya, kedamaian pemilu ini dan kadar demokrasinya. Apakah kita mentoleransi terjadinya pelanggaran-pelanggaran ya, seperti apa? Nah ini yang paling urgent sama-sama kita kawal penegakan hukumnya. Kan ada perangkat hukumnya ya, ada Bawaslu, ada DKPP, ada kepolisian. Ya kita gunakan saluran-saluran itu. Kalau misalnya sekarang disampaikan ada keluhan, dirasa ada potensi kecurangan dan lain sebagainya, ya disampaikan saja. Ya disampaikan keluhannya secara terbuka dan bisa dikawal bersama-sama dengan masyarakat. Saya pikir kita ada kemajuan cukup signifikan dalam kita berdemokrasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Ada beberapa perkara ya, masalah yang sebetulnya di masa lalu ya, kalau terjadi di masa lalu itu nggak akan terungkap. Ini di bidang hukum. Misalnya kasus-kasus yang menjadi viral ya, ada kasus Mario Dendi, ada kasus kemarin di Medan ya, kasus Ken Admiral ya, lalu banyak hal-hal yang sebetulnya kalau di masa lalu dalam konteks kadar demokrasi negara kita yang belum terlalu maju itu bisa terjadi. Kalau sekarang bisa pelanggaran demokrasi, pelanggaran nilai demokrasi bisa terjadi. Kalau sekarang dengan dikawal oleh masyarakat, oleh publik melalui teknologi itu benar-benar hukum bisa ditegakkan ya, dalam konteks secara langsung berarti demokrasi juga ditegakkan. Contoh juga yang terakhir adalah misalnya kasus ucapan seorang peneliti BRIN ya. BRIN kan kita identikan dengan kekuasaan yang mengatakan soal Muhammadiyah ya, akan membunuh warga Muhammadiyah. Sekarang orang-orang seperti itu tidak kebal hukum. Ini bagian dari kemajuan demokrasi. Nah, saya harap ya kemajuan demokrasi ini juga bisa maksimal diterapkan dalam pemilu besok, sehingga tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi keluhan, ya, tidak ada lagi ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang bisa memantik perpecahan di tingkatan grassroots masyarakat. Mungkin itu dari saya untuk bahan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Habibur Rahman. Tadi kita udah dengar paparan dari Pak Sugeng Suparwoto, kemudian juga dari Pak Habibur Rahman, yang kalau boleh dikasih bocoran nih Pak Habibur Rahman, kapan ada deklarasi secara resmi Pak Prabowo dengan partai-partai koalisinya nih Pak? Ya, yang jelas sebelum janur kuningnya itu sebelum penutupan pendaftaran, ya pasti itu. Baik. Sebelum janur kuning melengkung, masih banyak hal bisa terjadi ya Pak.